Iya. Eh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, saya akan mengantarkan nanti sebelum menuju ke Pak Rim sebagai moderator terkait dengan webinar seri satu. Di webinar seri satu kita sudah membahas bahwa kejadian-kejadian keracunan pangan yang terjadi dari beberapa hasil investigasi kajiannya menunjukkan bahwa ada titik-titik kritis yang belum dikelola dengan baik, sehingga kemudian memicu untuk terjadinya kontaminasi dan kemudian akibat kontaminasi dan penanganan yang pangan yang belum baik itu kemudian menyebabkan kasus keracunan pangan ya. Nah, kalau kita lihat dari kejadian luar biasa keracunan pangan itu memang secara konteks namanya luar biasa keracunan pangan ya. Kalau yang biasanya seperti apa? Kalau biasanya ya kita kalau mengkonsumsi pangan tidak akan mengalami kesakitan ya. Kalau tadi Bu Ika menyampaikan yang ringan-ringan saja, tapi kalau dari sisi kesehatan seharusnya kalau mengkonsumsi pangan eh, sakit ringan pun mboten ya Bu Ika ya. Ya. Dan juga tadi sangat penting sekali yang digarisbawahi oleh Bu Ika bahwa saat ini memang ada kejadian yang terjadi lagi dan saya membayangkan beberapa kali misalkan kalau adik-adik sampai 2-3 kali mengkonsumsi dan kemudian mengalami keracunan pangan pasti akan ada kekhawatiran oh nanti kalau mengkonsumsi dan juga para orang tua ya kalau nanti mengkonsumsi apakah saya akan sakit lagi apa tidak ya. Jadi ada sisi rasa tidak aman kalau itu kemudian terulang kembali dan adik-adik mengalami kesakitan yang sama orang tua juga mengalami trauma sendiri untuk merawat anak yang sakit. Jadi memang menjadi tugas kita bersama untuk mengawal apa program ini supaya bisa tadi berjalan dengan baik dan kemudian kasus-kasus keracunan pangan ini bisa kita minimalkan. Dan berkaca pada yang ada di Jepang, itu mereka selain tadi, oh sekian banyak yang bisa disuplai, sekian banyak anak yang mendapatkan manfaat, tetapi juga ada indikator penting di situ adalah tanpa ada menyebabkan keracunan pangan. Yang kemarin Prof. Laksono sangat highlight di webinar yang sebelumnya bahwa untuk program MBG ini zero error itu harus kita tekankan bahwa tidak boleh ada keracunan pangan yang terjadi akibat mengkonsumsi pangan yang disediakan di dalam program ini. Dan kemarin juga dari eh, narasumber pertama, Prof. Lili, menyebutkan bahwa sebetulnya bakteri-bakteri dan juga agen yang menyebabkan keracunan pangan itu dekat sekali ya dengan kita ya. Salah satunya Staphylococcus aureus kemarin disampaikan. Yang kita tahu bahwa Staphylococcus aureus itu adalah bakteri yang tinggal secara alami di dalam kulit manusia. Nah, jadi ini adalah tantangan memang bagi para penyelenggara untuk tadi berkawan dengan baik ya dengan bakteri-bakteri yang ada di sekitar, melakukan mereka atau kemudian bagaimana supaya mereka tidak berkembang dan menyebabkan kontaminasi pada pangan yang kita sajikan. Dan juga kalau melihat dari titik-titik kritis, kemudian memang salah satu hal itu yang cukup penting adalah keberadaan SOP dan keberadaan SOP yang baik yang kemarin mungkin kita lihat dari kajian itu ketiadaan SOP tersebut mendukung terjadinya analisis bahaya dan titik kendali kritis itu tidak terjadi ya, tidak dilakukan. Nah, ini kemarin juga ada highlight bahwa pelatihan baru dilakukan saat saat kemudian keracunan pangan sudah mulai marak. Tidak setiap SPPG, memang ada cukup SPPG yang menjalankan SOP dan juga ada yang sudah melakukan praktek HACCP yang baik, tetapi juga masih ada yang mereka berjalan tetapi dengan ketidaksiapan hal tersebut. Dan kalau dari sisi ketidaksiapan tersebut, kalau di sisi mutu kita mengenal dua, ada jaminan mutu dan apa kendali mutu. Ketika ketidaksiapan itu terjadi dan kemudian
untuk diminta untuk menyediakan pangan itu sebetulnya kita sudah merencanakan apa kegagalan ya karena tadi mutunya sudah tidak bisa kita jamin. Nah, di sisi lain pengawasan yang akan menjadi kendali mutunya itu juga perlu di apa perkuat lagi dengan tadi melibatkan beberapa sektor penguatan-penguatan secara internal untuk tadi SOP di dalam HACCP itu bisa di apa implementasikan dengan baik. Dan tidak kalah penting juga di webinar yang lalu karena ini sifatnya dengan SPPG, modelnya adalah model top down, satu model dan apakah ini kemudian bisa apa fit untuk semua area. Kemarin juga didiskusikan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai kantin yang baik, apakah kemudian juga dipus untuk menerima dari SPPG, apakah tidak lebih baik kemudian mengkapasitasi sekolah, kemudian mengintegrasikan dengan model yang ada. Jadi satu model yang kemudian diskalasi dalam apa secara luas yang ternyata kemudian mungkin tidak hanya satu model tersebut yang cocok ya. Nah, nanti mungkin akan didiskusikan dengan para narasumber yang akan nanti memberikan materi seperti apa sebetulnya kemudian model yang fit untuk di Indonesia ini apakah memang satu kemudian bisa untuk semuanya atau ada model hybrid yang dengan mengkapasitasi kantin sekolah yang ada. Nah, kemudian seiring dengan apa banyak terlibat di dalam keracunan pangan dan membaca artikel-artikel yang ada di luar negeri ya. Jadi tidak hanya bagaimana melakukan investigasi juga ternyata kalau di negara-negara maju kejadian keracunan pangan itu apa sampai juga di ranah tuntutan hukum ya. Jadi karena mereka mengakibatkan kerugian apa ada kesakitan yang terjadi dan kemudian untuk kesakitan tersebut para orang tua harus berkurang waktu produktifnya dan juga si anak juga demikian. Sehingga kemudian ada kerugian dari masing-masing individu dan bahkan kalau di luar apa tuntutan terhadap penyedia atau distributor atau yang memberikan pangan itu mereka sudah sangat advance ya. Dan juga kemudian kalau memang apa diputuskan oleh hakim, oh ini memang kesakitan karena pangan yang dikonsumsi disediakan oleh apa eh, salah satu shop atau salah satu apa eh, produk makanan, mereka memang kemudian akan memberikan ganti rugi. Nah, saya kira hal-hal tersebut apa harus menjadi awareness untuk para penyedia yang terlibat di sini bahwa hal-hal tersebut itu mungkin akan bisa apa bisa terjadi juga ya, tetapi mungkin saat ini di kita tidak, tapi yang paling utama adalah awareness tersebut yang harus kita bangun tidak sedikit SPPG yang melakukan pengelolaan dengan baik dan SPPG ini yang harus kita jaga juga supaya ada aspek-aspek seperti itu yang mungkin harus menjadi awareness mereka. Dan tidak kalah penting, apa kami di Pusat Kedokteran Tropis juga pernah mengelola dana yang dari APBN ya, dan mengelola dana dari APBN itu tidak mudah karena audit itu cukup ketat ya, apalagi audit dari BPK dan itu program ini memang baru berjalan. Saya kira itu juga akan menjadi awareness dari sisi regulasi seperti apa dan itu yang saya kira perlu di apa menjadi salah satu apa ya knowledge bagi para SPPG yang baru saja menjalani program ini yang mungkin belum berusia 1 tahun ya. Dan eh, kalau yang di sisi kemarin lebih banyak di aspek kesehatan, mengamati bahwa tata kelolanya masih ada yang belum baik di webinar yang ini. Nanti kita akan mendiskusikan tentang apa saja yang tadi saya sampaikan, bahwa ada aspek hukum, kemudian aspek sosial, ini roll out-nya seperti apa. Apakah memang targeted yang anak-anak yang paling membutuhkan dulu memang yang sudah disasar, atau kemudian
oh ini ternyata paling banyak masih berada di daerah Jawa, kemudian yang di lainnya belum ya. Nah nanti dari sisi sosial mungkin akan didiskusikan dan tidak apa yang tidak ketinggalan juga dari sisi ekonominya. Apakah kemudian yang kita berikan ini secara cost efektif? Tadi kalau ada model dengan integrasi, apakah itu lebih lebih fit dan kemudian dari sisi biaya juga bisa mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan juga bisa memperkuat sistem pendukung di tingkat ke sekolah. Dan program yang baik, saya kira apa salah satu aspek yang penting adalah keberlanjutan. Kita tidak ingin tadi dari aspek hukum, misalkan kemudian banyak terjadi kasus-kasus yang penyalahgunaan misalkan, dan kemudian itu menjadi menghentikan program yang tentu saja akan memberikan manfaat kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan sesuai dengan pembelajaran yang ada di Jepang dan di Korea. Mungkin itu salah pengantar dari saya, Mbak Putri. Semoga bisa memberikan awalan untuk nanti kita mendiskusikan bersama-sama terkait dengan eh, tata kelola dan akuntabilitas dalam perspektif hukum, sosial, dan ekonomi untuk perbaikan program MBG secara berkelanjutan di Yogyakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri dan mungkin saya ucapkan terima kasih Bu Ika sebagai agama tidak kurang-kurang selalu mendukung kami. Sami-sami Mbak Cika. Suara aja. Ya, Nggih. semoga niat baik kita juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya dan selalu memberikan kebaikan kepada masyarakat. Amin.